Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Festivalyanto, NIM 22811301188. Mata kuliah Tafsir Ilmu Tafsir. Di sini saya akan menerangkan tentang identitas ayat surat Ad-Duha ayat 1-3, yaitu demi waktu duha atau ketika matahari naik setengah, dan demi malam apabila telah sunyi Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Latar belakang dan revelasi. Alasan ayat ini dipilih karena mengandung pesan secara psikologis, yaitu tentang kuat harapan dan kasih sayang Allah di masa-masa sulit atau masa sunyi, di mana revelasi sangat relevan dengan isu kesehatan mental di kalangan pendidik dan peserta didik, serta konsep revelasi dalam pendidikan Islam saat menghadapi fase kevakuman atau penurutan semangat belajar. Artinya apa? Di masa-masa peserta didik di waktu belajar biasanya sering tidur. Kalau di saat belajar kita memberi pelajaran, banyak anak didik kita yang sering tidur, sering refleksinya akan sangat berpengaruh dengan semangat belajar. Dan asbabun nuzul, menurut riwayat ayat ini, yaitu turunnya sebagai jawaban atas penghibur bagi Nabi Muhammad SAW atas ejekan kaum kafir yang menganggap Allah telah meninggalkan dan membenci beliau karena terhentinya wahyu selama beberapa hari akibat Nabi sakit. Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa Dia tidak pernah meninggalkannya dan membenci dan nabinya, bahwa di masa sulit sekalipun dengan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Sufyan, Rasulullah SAW mengalami sakit sehingga beliau tidak melakukan qiyamul dalam 2 malam. Kemudian datanglah seorang wanita "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku benar berharap setanmu lalai meninggal kamu. Aku tidak melihat ia mendasar kamu agar 3 malam ini." Kemudian turunlah firman Allah yang artinya demi waktu duha dan demi malam Tuhanmu meninggalkan engkau, meninggalkan atau membencimu. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, ayat relevan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam surat ini dalam bahwa habis gelap terbitlah terang. Itu artinya sama dengan sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan, pasti ada jalan keluar, yang mana
ayat ini relevan. Ad-Duha tegaskan bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi saat wahyu terputus, kesulitan mental, sedangkan memberikan jaminan bahwa setelah masa surat itu pasti ada kemudahan. Kaidah Al-Quran menafsirkan memperkuat ayat lainnya. Kesimpulan, kedua surat ini menunjukkan pola sunatullah bahwa ujian dan jeda dalam hidup adalah fase persiapan menuju pemberian karunia yang lebih besar. Tafsir dengan hadis dari Imam Bukhari 4950 dan Muslim nomor 1797 dari Jundu bin Sufyan. Semoga Allah meridhoi dia, berkata, suatu ketika Rasulullah tidak dapat melaksanakan sholat malam. Kemudian seorang wanita datang dan berkata, wahai Muhammad, saya pikir setanmu telah meninggalkanmu karena telah melihatmu bersama selama 2-3 malam, maka menurunkan demi waktu 2 dan demi malam ketika kelak Tuhanmu tidak meninggalmu dan tidak membencimu. Inti hubungan hadis ini berfungsi sebagai bayat at-tafsir, menyelesaikan latar belakang surah Ad-Duha adalah jawaban dari, sedangkan hadis menjelaskan peristiwa konkret yang memicu turunnya wahyu tersebut. Hadis menunjukkan bahwa hanyalah asumsi manusia, bukan fakta. Fungsi hadis adalah bayan at-tafsir atau menjelaskan sebab. Jadi hadis itu menerangkan sebab turunnya secara spesifik. Tafsir sahabat dan ulama, pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Katsir. Dalam surat keduanya ditafsirkan sebagai menjadi gelap gulita dan tenang sunyi, berarti tenang atau gelap. Inti penafsiran Allah bersumpah dengan 2 fenomena waktu berbulan wajah dalam kondisi gelap, sekalipun Allah tidak pernah benci kepada Nabi. Wa qasam ad-duha wa ada bakah, kaidah bahasa. Alasan sumber tafsir. Alasan penafsiran ayat ini adalah sangat bergantung pada hadis sahih tentang sebab turunnya ayat. Bantahan terhadap tafsir dari riwayat tentang mana kata sumber pendukung biaya. Alasan digunakan untuk menganalisis keindahan bahasa, sumpah 2 dan malam, namun tetap dalam koridor mana yang ditunjukkan riwayat. Anas menceritakan, demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.